Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dianti dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2021222017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi metode logika fusi dalam pembangunan sistem optimalisasi lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas, khususnya di persimpangan jalan. Terdapat salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kemacetan, yaitu dengan pembangunan sebuah sistem optimalisasi lalu lintas di mana secara otomatis di setiap titik fase persimpangan jalan bersinyal. Sistem ini dibuat menggunakan metode logika fusi. Dalam metode ini, menggunakan metode logika fusi memandai dengan diversifikasi MOM, mean of maximum, karena metode ini sangat sederhana, mudah dimengerti dan objektif. Sebagai contoh, yaitu kota Yogyakarta, yang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat kemacetan yang sangat padat. Salah satu penyebabnya karena Yogyakarta merupakan kota tujuan wisata dan telah menyandang predikat kota pendidikan sehingga jumlah penduduk di Yogyakarta semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk menunjang keamanan dalam penyelesaian permasalahan kemacetan adalah menggunakan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan lampu yang mengendalikan lalu lintas yang terpasang khususnya di persimpangan jalan yang berfungsi sebagai mengontrol arus kendaraan di persimpangan karena pengaturannya lebih tegas dan fleksibel. Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau pencarian nilai terbaik, minimum atau maksimum, dan beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Adapun pengertian dari optimalisasi adalah sebuah proses, cara, dan pembuatan aktivitas kegiatan untuk mencari solusi terbaik dalam berbagai masalah, di mana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Logika fusi. Beberapa alasan mengapa orang-orang menggunakan logika fusi untuk menyelesaikan kasus ini, karena logika fusi lebih mudah dimengerti, sederhana, fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, dan didasarkan pada bahasa alami. Metode memandai merupakan salah satu metode inferensi fusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan optimalisasi lalu lintas. Akan saya bahas dalam kasus ini yang pertama yaitu pengumpulan dan pengolahan data, yang kedua pembentukan himpunan fusi, yang ketiga adalah fusifikasi, yang keempat inferensi berdasarkan aturan atau rule, yang kelima adalah defusifikasi, dan keenam yaitu kesimpulan. Pengumpulan dan pengolahan data. Data diambil dari wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data-data yang sudah ada diolah berdasarkan kebutuhan agar dijadikan sebuah input serta akan dijadikan uji sistem. Panjang antrian kendaraan dan lebar jalur yang diatur. Panjang antrian kendaraan dan lebar jalur selanjutnya digunakan sebagai data input atau masukan, sedangkan untuk output sendiri berupa durasi detik lampu lalu lintas. Pembentukan himpunan fusi. Tahap pertama untuk melakukan perhitungan pembuatan himpunan fusi pada masing-masing variabel. Terdapat 4 variabel masukan yang dibuat fungsi keanggotaannya. Yang pertama yaitu panjang antrian kendaraan pada jalur yang diatur, tidak padat, normal, dan padat. Yang kedua, panjang antrian kendaraan pada jalur selanjutnya, pendek, sedang, dan panjang. Yang ketiga, lebar jalur yang diatur, sempit dan lebar. Yang keempat adalah lebar jalur selanjutnya, sempit dan lebar. Sedangkan untuk durasi lampu hijau sebagai keluarnya atau output adalah cepat, sedang, agak lama, lama, dan sangat lama. Fusifikasi. Tahap ini akan dilakukan juga perhitungan untuk setiap data yang akan dilakukan proses fusifikasi. Dengan masukan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang antrian kendaraan pada jalur yang diatur. Panjang antrian kendaraan yang akan diatur untuk menambahkan durasi lampu hijau dengan melihat kepadatan jalan. Yang kedua, panjang antrian kendaraan pada jalur selanjutnya.
panjang antrean yang akan dikurangkan dengan durasi lampu hijau dengan melihat kepadatannya. Yang ketiga yaitu lebar jalan jalur yang akan diatur. Lebar jalan yang nantinya akan diatur sesuai dengan jalur kepadatannya. Yang keempat, ada lebar jalan jalur selanjutnya. Lebar jalan yang nantinya akan diatur setelahnya sesuai dengan jalur kepadatannya. Toleransi berdasarkan aturan atau rule. Nilai yang telah didapatkan dari tahap fusifikasi akan diterapkan dalam perhitungan aturan. Untuk keluaran masing-masing rule akan diambil nilai terkecil atau minimum yang menggunakan dan dari semua nilai yang telah dihitung, sedangkan operator atau mengambil nilai terbesar. Fusifikasi. Tahap selanjutnya adalah defusifikasi, di mana hasil dari semua perhitungan dengan menggunakan data dari dalam basis data pada bagian aturan dikumpulkan menjadi satu, yaitu akan ditarik sebuah kesimpulan mencari nilai pada masing-masing rule yang memiliki nilai pada outputnya dengan metode minimum, mean of maximum, yaitu diambil nilai rata-rata domain samar yang memiliki nilai maksimum pada nilai yang dianut pada variabel outputnya. Dengan menghitung khususnya pada grafik segitiga, contoh perhitungan untuk data pertama pada tabel 3 adalah sebagai berikut. Mom sama dengan 50 tambah 10 per 2 sama dengan 30 detik. Dari tabel di atas, dapat dilihat pada salah satu data bahwa jika panjang antrian yang diatur 96 meter, lebar jalan yang diatur 8,1 meter, panjang antrian selanjutnya 141 meter, dan lebar jalan selanjutnya 10,5 meter, maka hasil defusifikasi akan menghasilkan jumlah detik lampu hijau sebanyak 30 detik. Begitu pula untuk data nomor 2 sampai 4, hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah antrian di satu persimpangan yang dihitung, tetapi kondisi persimpangan jalan salahnya juga ikut menjadi perhitungan untuk menentukan jumlah detik lampu lalu lintas. Kesimpulannya adalah, pada pengimplementasian logika fusi sistem optimalisasi lampu lalu lintas dengan memasukkan panjang antrian pada setiap arah jalur persimpangan dan memiliki 4 masukan untuk diimplementasikan ke dalam logika fusi, yaitu yang pertama, panjang antrian yang diatur, yang kedua, lebar jalan yang diatur, yang ketiga, panjang antrian selanjutnya, dan yang keempat, lebar jalan selanjutnya yang diambil dari 2 jalur pada persimpangan. Maksudnya, supaya sistem tidak hanya memperhatikan antrian pada jalur yang diatur saja, tapi juga memperhatikan jalur yang menunggu atau yang akan diatur selanjutnya, dan keluaran berupa waktu durasi maksimal lampu lalu lintas pada jalur yang diatur. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.